Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Abah Gusli akan berbagi satu buah amalan yang insya Allah nantinya bisa membantu menyelesaikan semua apa menjadi hajat saudara-saudaraku. Tentunya amalan ini khusus tentang masalah kerezekian. Bisa jadi mungkin saat ini di antara saudaraku yang berprofesi sebagai pedagang, kontraktor, marketing, intinya berhubungan dengan dunia bisnis. Bisa jadi yang finansialnya saat ini sedang tidak baik-baik saja, omsetnya menurun, ekonominya sedang lemah, usahanya terpuruk, dan masih banyak lagi yang tidak bisa bagus disebutkan satu persatu. Nah, ini nantinya bisa saudaraku praktekkan, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ini dibaca atau dilakukan secara rutin terus menerus setiap kita selesai melaksanakan sholat fardu. Nah, yang mana dari amalan ini sudah beberapa orang sahabat-sahabat kita di luar sana yang sudah mempraktekannya, yang pada saat itu pernah berkonsultasi dengan saya pribadi, dan puji syukur kepada Allah setelah mempraktekkan ini secara istiqomah, secara rutin, secara konsisten, akhirnya tidak butuh waktu yang lama, alhamdulillah apa menjadi hajat dari saudara kita di sana sudah dijabal Allah SWT, dan sekarang usaha mereka sudah mapan, secara finansialnya pun puji syukur kepada Allah sudah tercukupi. Nah, artinya adalah suatu gambaran atau kisah-kisah nyata yang bisa kita ambil dari segi positifnya. Prosesnya pun insya Allah sangat mudah saudaraku. Jadi bukan hanya untuk pedagang saja. Sekali lagi perlu bagus disampaikan, ini menyangkut tentang finansial atau ekonomi yang saat ini rezekinya masih seret. Bisa jadi sudah berikhtiar, berusaha dengan segala cara, dengan amalan ini, amalan itu, doa ini, doa itu, namun hasilnya belum kita dapatkan. Segala cara artinya sudah ditempuh. Secara bisnis manajemennya juga sudah dirubah. Secara marketing, secara strateginya juga sudah dirubah. Dan masih banyak lagi hal sudah dilakukan. Karena biasanya manusia semakin dia terpuruk, biasanya akan semakin mencoba dengan metode-metode yang lain. Nah, tidak ada salahnya saudaraku di sini telah bagus disampaikan. Insya Allah dengan amalan ini nantinya bisa untuk menyelesaikan apa yang menjadi hajat atau keinginan saudaraku itu sendiri. Dengan satu catatan, tidak pula serta-merta amalan nantinya dilaksanakan hanya satu kali, pagi dilaksanakan berarti sore akan datang keajaiban. Tidak juga begitu. Nah, artinya harus konsisten, lakukan secara istiqomah, penuh dengan keyakinan. Seperti apa yang selalu Abah Firly sampaikan di setiap konten-konten sebelumnya, prasangka kita lah itulah yang akan menjadi kenyataan. Kenapa? Sesuai apa yang telah disampaikan oleh Allah sendiri, bahwa aku adalah apa yang menjadi prasangka hambaku itu sendiri. Selama kita punya keyakinan, mampu, bisa, pasti itu biasanya akan terjadi. Ingat, kata-kata keyakinan dan kata-kata mendahului kata Allah itu berbeda. Yakin dalam arti
saya sebagai hamba menyerahkan sepenuhnya, seikhlasnya, saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena pada akhirnya Allah lebih tahu kapan pertolongan itu akan datang, kapan doa kita itu akan dikabulkan. Jadi dengan kita mencoba sistem seperti ini, sedikit motivasi, jangan pernah bosan untuk meminta. Karena kita kepada sama manusia saja kadang untuk berusaha mendapatkan sesuatu butuh perjuangan yang sangat berat, saudaraku ya. Harus perkenalan dulu, pendekatan secara lahir dulu. Kemudian baru secara pelan-pelan kita melangkah step by stepnya, baru kita ungkapkan apa nih tujuan kita. Itu pun Allah kadang tidak dikabulkan atau tidak diberikan izin. Seharusnya kita meminjam ini, sudah berusaha sekian lama mendekati, begitu pada hari hanya ditolak, tidak dikabulkan. Itu wajar. Dari hukum logika pun kita sesama manusia saja seperti itu, apalagi kepada Allah Sang Pencipta. Tapi dengan satu dasar, dengan tekad yang bulat, dengan keyakinan, dengan keikhlasan, dan kalau itu dilakukan secara terus menerus, seperti yang sudah Bagus sampaikan tadi, aku adalah apa menjadi prasangka hamba, apa yang menjadi prasangka hambaku itu sendiri. Kalau kita memang sudah bersangka baik, Allah pasti kasih jalan, pasti dikasih kok. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah doa saya ini tadi dikabulkan sama Allah, Gus? Dikabulkan. Kenapa tidak? Karena Allah sudah mengatakan sendiri, jika engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ingat, kata-kata Allah itu tidak ada yang insya Allah. Hukum Allah itu pasti. Undang-undang Allah itu tidak bisa direvisi. Tapi faktanya selama ini saya sudah mencoba ini dan itu, tapi belum terjawab. Jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan gurumu, jangan menyalahkan para habaib, alim ulama, kiai, ustadz dan sebagainya. Artinya introspeksi diri. Berarti ada yang salah di diri saya. Di mana? Sekali lagi, Abah Gus ingatkan, untuk mencapai pencapaiannya maksimal dalam menggapai hajat, tahapan demi tahapan harus diperhatikan. Pondasi awalnya harus tahu. Setinggi apapun gedung, jika pondasinya dibangun asal-asalan, itu sudah bisa kita pastikan umurnya tidak akan lama, pembangunannya pun akan sangat susah, roboh. Artinya kalau kita mau menggapai pada tujuan puncak yang lebih tinggi, mau mengangkat harkat martabat secara finansial, secara ekonomi kita agak lebih tinggi, bangun dulu pondasimu. Dari mana asalnya? Ingat, di setiap konten selalu Abah Gul ingatkan ada 3 syarat wajib yang harus dilakukan. Yang pertama, jaga hatimu. Yang kedua, jaga pikiranmu. Yang ketiga, jaga lisanmu. Bersihkan dulu hatimu dari rasa iri, dengki, dan masih selalu menyimpan rasa dendam di hati. Lepaskan semuanya itu, walaupun kita tersakiti, kita terzolimi. Yang kedua, ubah mindset dan pikiranmu dari hal-hal yang negatif, yang selalu berpikir kotor, selalu curiga, selalu seuzon, selalu berpikiran kotor kepada sesama. Hilangnya rasa keyakinanmu kepada Allah, itu akan membangun, akhirnya mempersulit susahnya atau seretnya rezeki yang akan masuk pada diri kita sendiri. Nah, itu pola pikir mindset yang dirubah. Yang ketiga, jaga lisanmu. Diciptakan Allah, kita memiliki mulut dan bibir kita ini. Sebenarnya tidak lebih tidak bukan selain hanya bertasbih kepada Allah. Ucapan kita dijaga. Karena bisa jadi ucapan kita itulah akhirnya akan menjadi sebuah kenyataan. Berkata yang positif, ucapan yang baik, jangan menghujat, jangan kepo, jangan suka mengucapkan hal yang kotor. Maka dengan begitu 3 faktor ini akan sangat mendukung hingga sampai tercapainya apa menjadi hajat kita itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini nanti sudah bisa praktekkan ya. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jera surga yang dimurahkan Allah. Jadi pada amal kesempatan kali ini biasakan setiap setelah selesai melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu untuk selalu membaca surat Al-Imran, itu cukup dari ayat 26 dan 27. Hanya 2 ayat saja yang diambil.
Ingat ya, surah Al-Imran ayat 26 dan 27. Itu dibaca terus setiap kita setelah selesai melaksanakan sholat fardhu 5 waktu. Kalau bisa, usahakan secara istiqomah, penuh dengan keyakinan, penuh dengan keikhlasan, berpasrah hanya kepada Allah SWT. Lakukan ini secara betul-betul selama 9 hari 9 malam, saudaraku. Setelah sholat maghrib, baca sebanyak berapa? 99 kali. Setelah sholat maghrib baca 99 kali. Setelah sholat isya dibaca lagi 99 kali. Setelah sholat subuh dibaca 99 kali. Ingat, pada bagian surat Al-Imran ini hanya diambil pada bagian yang dibaca cukup di ayat 26 dan 27 saja. Itu dibaca sebanyak 99 kali selama 9 hari 9 malam setiap kita selesai melaksanakan sholat fardhu. Insya Allah nanti saudara akan tahu sendiri manfaat atau dari keutamaan kita mendawamkan surat Al-Imran ini. Dalam segala urusan biasanya akan terjadi suatu pertolongan dari Allah yang di luar nalar akal manusia. Akan datangnya rezeki yang tidak kita sangka-sangka dari manapun itu arahnya. Mungkin yang bisa jadi yang saat ini sebagai pengusaha dagang yang usahanya sepi, ya standarnya katakanlah 1000, sekarang hanya menjadi 300 atau 400 rupiah. Mungkin nanti akan bisa meroket atau naik dengan sendirinya. Yang memiliki jabatan pangkat, mungkin dengan sendirinya akan mendapatkan perhatian khusus dari atasannya, dinaikkan levelnya untuk naik tingkatannya, naik pangkatnya. Pembisnis besar skala perusahaan, pembisnis usaha ekspor impor, online maupun offline, dengan sendirinya nanti akan kebajikan order dari situ. Artinya kalau Allah mau membuka jalan rezeki manusia dengan cara Allah, tentunya kita tidak akan bisa sampai sana. Kita sebagai manusia hanya menjalankan namanya syariat. Dengan berikhtiar ini, maka nanti saudara kan tahu sendiri hasilnya, banyak kemudahan-kemudahan yang akan kita terima, kebaikan dan datangnya rezeki yang akan datang dari segala penjuru secara tidak terduga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah. Sebelum Abah Gus diakhiri, akan ada lebih baiknya khususnya untuk para pendatang baru dan saudaraku yang baru menemukan jalan surga ini, supaya nantinya apa yang saudaraku amalkan nantinya bisa lebih mustajab, lebih afdal dan lebih bisa untuk bermanfaat. Mohon keikhlasan hatinya. Abah Gusli sebagai pengijazah di sini hanya mohon keikhlasan hatinya untuk membantu membesarkan dan membangun channel Jalan Surga ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini, membagikan link video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun agar bisa nantinya dilihat dan ditonton oleh saudara kita yang saat ini bisa jadi membutuhkannya. Dan harapan kita semoga ini bisa bermanfaat untuk saudara kita dimanapun saja berada. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, dalam ucapan, dalam kata-kata, karena seperti yang selalu saya sampaikan, tentunya kita sebagai manusia tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah, karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sekali lagi mohon dimaafkan lahir dan batin, dan tak lupa juga Abah Gus ucapkan terima kasih untuk saudaraku semuanya yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Di akhir kata, Abah Gus diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.